Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Jumat hari ini adalah Jumat akhir pada tahun 2012. Biasanya pada akhir tahun di mana-mana, apakah itu keluarga atau perusahaan dan lain-lain, mengadakan evaluasi. Khatib pada kesempatan ini ingin mengajak kita semua, mari mengadakan hisab, muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Kemudian kita coba untuk menghitung, menimbang pada setahun yang lalu apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang tidak pantas kita lakukan untuk diri sendiri, juga untuk keluarga. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang kayu bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Kewajiban kitalah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Mari kita bertanya kepada masing-masing diri selama tahun 2012 ini, apakah kita sudah menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dari api neraka? Jamaah sekalian, berapa kali kita memberi contoh buruk kepada keluarga selama 1 tahun? Contoh buruk kepada keluarga. Apa itu contoh buruk? Misalnya kita bangun subuh telat, sholat subuh tidak tepat waktu. Itu artinya kita memberi contoh buruk kepada istri dan anak-anak kita.
Berapa kali itu selama setahun? Atau kita sering marah kepada keluarga, sering marah. Berapa kali? Mari kita hisab sebelum nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kita marah kepada keluarga, kadang-kadang anak menonton orang tua. Khatib tidak berbicara orang lain. Mari kita melihat diri kita. Berapa kali kita membiarkan orang yatim terlantar, bersikap tidak peduli dengan anak yatim yang terlantar. Sering kita mendengar di mana-mana santunan anak yatim. Berapa kali setahun? Kita sendiri berapa kali menyentuh anak yatim, dan lebih banyak mana antara menyentuh dengan tidak? Padahal Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Disebutkan antara lain yang membiarkan bersikap masa bodoh kepada anak yatim. Yadukmul yatim, itulah pendusta agama itu. Quran menyebutkan seperti itu. Pertanyaannya, sejauh mana kita selama setahun itu peduli dengan anak yatim? Ataukah hanya pada bulan-bulan tertentu saja, pada momen-momen tertentu saja, atau kita selalu memperhatikan bagaimana anak yatim ini di sekitar kita, dan bagaimana kita mengajak keluarga kita jangan sampai mereka bersikap tidak peduli dengan anak yatim itu. Pertanyaan yang kedua, berapa kali kita memberikan barang haram kepada keluarga? Barang haram berapa kali selama setahun? Bukan zatnya yang haram, tapi mungkin prosesnya haram. Kalau uang itu hasil korupsi, haram, diberikan kepada keluarga, dimakan oleh anak, oleh istri, barang haram tersebut, maka dia akan menjadi darah daging haram. Darah yang haram dalam tubuh membuat cara berpikir juga negatif. Magnetnya lebih mudah kepada yang negatif. Diajak sesuatu yang melanggar agama cepat sekali. Itu kalau fisik kita dipenuhi oleh barang yang haram. Berapa kali kita memberi barang haram kepada keluarga? Tahun 2012. Mari kita hitung, kita masih ingat itu. Oh, itu haram yang saya berikan itu. Pantesan keluarga saya ini kalau diajak kebaikan sulit sekali. Mungkin antara lain di dalamnya terdapat sesuatu yang haram. Berapa kali kita evaluasi, kita hisab, kita hitung selama setahun yang lalu. Kemudian mari kita sama-sama menghitung diri. Berapa kali kita berdusta, bohong, terutama kepada keluarga, kepada anak istri, bohong. Ra'sul dzunub al-kadzib, kata Nabi, kepala segala dosa adalah bohong, dusta. Apakah sikap, apa perkataan, apa tulisan, kalau bohong, dusta, nama itu kepala segala dosa. Sekarang bohong seolah-olah menjadi kebiasaan. Orang merasa ringan berdosa, berdusta, padahal dusta adalah kepala segala dosa. Ra'sul dzunub al-kadzib. Banyak kerusakan di sekitar kita
akibat daripada dusta. Saksi dusta. Dalam segala perjanjian sering dusta. Sedemikian rupa tidak kelihatan dusta. Tuhan tahu ini adalah dusta. Ra'sul dzunub al-kadzib. Mari kita ingat itu. Oh, kepala segala dosa adalah bohong, dusta. Kemudian perlu juga kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa bangkai yang kita makan selama ini? Berapa bangkai manusia yang kita makan selama setahun? Mungkin bertanya, saya nggak pernah makan bangkai manusia. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Jangan sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Ghibah dalam agama. Ghibah artinya menyebut kekurangan orang di belakang. Menyebut keburukan orang di belakang, itu namanya ghibah. Mengumpat. Dalam Al-Quran, orang seperti itu diumpamakan yakulu lahma akhihi, sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, berapa kali selama setahun kita memakan bangkai saudara kita? Menyebut kekurangan, kejelekan orang lain di belakang, itu namanya ghibah. Itu dosa besar, sama dengan makan bangkai itu. Sekarang makan bangkai itu sudah menjadi budaya. Kita sering lihat di layar kaca, bahkan di suatu kabar, bagaimana orang menyebut-nyebut kekurangan orang lain, seolah biasa. Jadi makan bangkai sudah biasa. Nggak usah kita nyuduh orang lain, mari kita lihat diri kita sendiri. Berapa kali saya makan bangkai selama setahun yang lalu? Bangkai orang, bukan bangkai binatang. Kenapa? Ghibah, menyebut kejelekan orang lain di belakang. Yang kalau dia mendengar pasti tidak senang. Itulah ghibah namanya dalam agama. Kekacauan terjadi karena ghibah itu. Jamaah sekalian, yang terakhir, barangkali waktu kita tanya, berapa kali kita sering ingkar janji? Ingkar janji kepada keluarga, kepada diri sendiri. Ingkar janji. Kita sering mengucapkan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Namun janji ini kadang-kadang dalam pelaksanaannya kita berbuat tidak karena Allah. Ingkar janji. Berapa kali itu dalam setahun? Mari kita introspeksi. Sama-sama muhasabah. Khatib juga perlu muhasabah terhadap dirinya. Bagaimana pertanyaan itu kita jawab masing-masing. Allah berfirman, "Famamun utiya kitabahu biyaminihi." Nanti di akhirat kita akan mendapat catatan, buku catatan, rapot. Kalau terima di sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaba yasir. Dia akan diberikan pertanyaan yang mudah dijawab. Hisaban yasiro, mudah sekali jawabannya. Tetapi kalau menerima kitab itu dari belakang, wara'a dhahrihi, fasawfa yad'u thubur. Dia akan berteriak, celaka aku. Kalau mendapat kitab catatan, buku catatan dari belakang, apa jawabannya? Dia berteriak, celakalah aku. Yad'u thubur. Wa yasla sa'ira, kemudian dimasuklah dia ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebelum kita mendapatkan hasil hisab pada kiamat nanti, mari kita hisab apa yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu untuk introspeksi diri, supaya pada tahun 2013 kita mempunyai sesuatu yang baru, lebih baik,
daripada tahun 2012 yang dikatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Bagaimana caranya? Iringilah, ikutilah yang buruk-buruk selama ini al hasanah dengan yang baik. Tamhuha, sesuatu yang baik itu akan menghapus semua perbuatan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu. Hanya itu. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah yang buruk selama setahun yang lalu itu dengan yang baik. Tahun yang akan datang, tamhuha, niscaya yang baik itu akan menghapus semua yang buruk itu. Akhirnya kepada Allah kita berserah diri, semoga peraturan akan datang keadaan kita lebih baik pada yang tahun-tahun yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama berdoa pada khutbah kedua ini. Semoga Allah di tempat yang baik ini dan pada waktu yang baik ini pula mendengar segala jeritan dan permohonan kita semuanya. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.